Apa sih itu jurnalistik non berita media massa? Terus Pak, oh, bisa sih. Jurnalistik dipahami sebagai pengetahuan tentang penulisan, penafsiran, proses dan penyebaran informasi secara sistematik dan dapat dipercaya untuk diterbitkan kepada masyarakat umum melalui media massa. Pengertian ini memberi paham kalau sebuah tulisan tidak akan disebut karya jurnalistik jika tidak disajikan kepada publik atau masyarakat media massa. Kemudian dalam kajian jurnalistik, tulisan dalam media massa selama ini dikenal dalam dua bentuk, yakni berita dan memberita. Terus jurnalistik memberita itu dibagi ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada artikel, kedua opini, tiga kolom dan esai, keempat resensi, kelima tajuk rencana, keenam karikatura, ketujuh pojok, ke-8 future, ke-9 surat membaca. Nah, yang pertama itu ada artikel. Artikel didefinisikan sebagai pemikiran, pendapat, dan ide dan opini seseorang berbagai tema dan peristiwa. Menulis artikel tidak jauh berbeda dengan bentuk tulisan lainnya. Yang kedua yaitu ada opini, sebuah tulisan yang memuat pendapat atau pandangan penulis. Opini bukan merupakan konstruksi peristiwa, tetapi lebih pada penilaian terhadap peristiwa atau fakta. Jadi dalam opini terdapat unsur-unsur subjektif penulis dalam pengajiannya. Dalam hal penulis, opini tidak mesti berdasarkan pada rumus 5W1H. Sebagaimana berita, opini adalah artikel yang mengandung subjektif, bukan hanya fakta. Dalam jurnalistik ada beberapa bentuk penulisan opini, yakni artikel, kolom, esai, dan resensi. Yang ketiga itu ada kolom dan esai. Kolom dimaksudkan untuk mengurai permasalahan, menjadikan lebih terarah penulisannya. Kolom tidak ketat seperti artikel. Bahasa yang digunakan lebih lentur, mudah dipahami, serta terkesan santai. Sementara bentuk tulisan esai lebih longgar dan lebih pendek dari kolom. Dalam esai, kekasan personal penulisannya lebih ditonjolkan dalam mengurai permasalahan, sehingga biasanya karakter penulis akan tercermin saat memaparkan idenya dalam esai yang ditulisnya. Yang keempat yaitu ada resensi. Resensi merupakan bentuk tulisan dalam hal penggambaran atau analisa terhadap sebuah teks. Teks dimaksud dapat berupa buku, film, pertunjukan teater, pemeran seni maupun lagu. Sebagai orang menyebut resensi sama dengan sinopsis. Penggambaran secara global tentang teks, namun sebenarnya tidaklah sama karena dalam resensi ada sentuhan analisa penulis. Terus yang kelima ada tajuk rencana. Tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap suatu media sebagai institusi penerbit terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial yang mau berkembang dalam masyarakat. Tajuk rencana memuat fakta dan opini yang disusun secara ringkas dan logis. Tajuk rencana atau editorial adalah opini atau pendapat redaksi media masa bersangkutan. Ini contoh gambarnya, tajuk rencana itu judulnya bukan perwakilan koruptor. Terus yang keenam ada karikatural. Karikatural merupakan salah satu bentuk karya komunikasi visual yang efektif dalam penyampaian pesan kritik sosial. Dalam karikatural yang baik ada perpaduan unsur kecerdasan, ketajaman, dan ketepatan, berpikir kritis serta ekspresif dalam menanggapi fenomena kehidupan masyarakat. Kritik sosial tersebut dikemas secara humoris. Yang keenam itu ada pojok. Sepanjang sejarahnya, pojok tampil sebagai pembawa kritik dengan gaya yang sinis tapi lucu. Iklim kebebasan pers yang bergulir.
sejak era reformasi menyebabkan semakin banyak pejabat atau tokoh yang menjadi sasaran atau tembak pojok surat kabar. Informasi yang berhasil didengar wartawan tetapi belum muncul atau sulit diungkap dengan berita biasa. Pada suatu ketika bisa muncul lewat pojok. Namanya pasti pojok merupakan rubrik khas yang hanya dimiliki pers Indonesia. Nah, ini ada contohnya. Contoh gambar pojok, SBY kasihan tersangka koruptor. Kurang apa coba, sudah korupsi dikasihani pula. Itu contohnya. Yang ke-8 yaitu ada future. Future adalah tulisan hasil reportase atau peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, atau meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca. Penulis ini tidak terikat oleh 5W1H dan tidak terikat waktu, jadinya lebih awet. Future lebih bersifat subjektif atau tersirat opini atau sudut pandang penulis, sehingga opini tersamar dalam pelukisan suasana pengguna. Yang terakhir ada surat membaca. Pada bagian surat membaca ini adalah kolom yang isinya adalah surat yang dikirimkan oleh para pembaca yang dimuat di dalam sebuah koran, bersifat feedback untuk berita-berita yang ditulis di koran. Dulu karena sistem surat menyurat masih sering dilakukan, maka surat-surat itu banyak dimuat di dalam koran kertas. Namun untuk zaman digital ini, seperti saat ini, sepertinya masyarakat sudah mulai meninggalkan kebiasaan tersebut, sehingga jarang atau bahkan tidak ada surat membaca yang dimuat lagi di koran kertas. Dan kemungkinan karena sekarang banyak koran digital, maka feedback bisa disampaikan langsung di situs online koran digital tersebut, baik di dalam kolom komentar ataupun dengan mengirimkan email. Nah, yang ini apa sih? Itu strategi menembus media massa. Strategi menembus media massa ialah cara agar dibuat oleh media. Gak ngerti gue kalau berarti idenya bagus dan menarik. Jika rutin dipublikasi, efek positifnya adalah organisasi atau institusi kita akan populer dan mendapat citra positif. Pak. Ada beberapa cara untuk menembus media cetak, yaitu ada mempelajari media, memilih rubrik, membenahi tulisan, cari momen, beri surat pengantar, kirim naskah terbaikmu, hubungi redaksi, pantang menyerah. Itu beberapa cara untuk menembus media cetak. Yang pertama, mempelajari media. Kita harus tahu karakter setiap media. Karena masing-masing media memiliki target pasar masing-masing. Ketika naskah kita sampai ke tangan redaksi, maka yang dipertimbangkan oleh mereka adalah apakah tulisan kita cocok dengan selera pasar mereka atau tidak. Yang kedua adalah memilih rubrik. Nah, sekarang kamu mau nulis apa? Tulisan mana yang kamu ingin kirim ke media? Koran atau majalah memiliki banyak rubrik. Mulai dari fiksi, traveling, toko puisi, dan sebagainya. Meski setiap orang memiliki kecenderungan pada satu rubrik, tapi menjajal rubrik lainnya juga perlu dicoba karena bisa jadi yang mengirim tulisan rubrik tersebut sangat sedikit. Jadi sainganmu juga sedikit. Yang ketiga adalah membenahi tulisan. Pastikan tulisan yang dikirim ke media cetak itu dalam kondisi rapi, tanpa typo atau kesalahan, paragraf rata kiri kanan, judul menonjol, dan jenis huruf yang tidak macam-macam. Redaksi biasanya sudah hafal karakter naskah yang layak disisihkan dan layak dibuang. Yang keempat yaitu cari momen. Nah, salah satu yang dibahas redaksi saat mempersiapkan edisi mereka adalah momen. Bulan depan itu momen apa? Misalnya momen Hari Ibu, maka isi sebuah media biasanya ramai dengan momen tersebut. Maka tulisan naskah dengan tema Ibu. Tapi jangan lupa mengirimnya lebih baik sebulan sebelum Hari Ibu.
Yang kelima itu beri surat pengantar. Surat ini cukup berisi salam, perkenalan, dan sedikit biodatamu. Mungkin tulisanmu sudah seiring dimuat di media lain. Tapi di media ini jadi targetmu belum pernah. Jadi bisa saja mereka tidak mengenalmu. Nah, dengan melihat biodatamu, maka redaksi akan punya pertimbangan lebih karena ternyata kamu sudah biasa menulis di media cetak. Yang keenam ada kirim naskah terbaikmu. Yaitu naskah terbaik di sini maksudnya adalah naskah yang benar-benar matang. Jangan karena mengejar suatu momen, maka tulisanmu jadi setengah matang. Selain itu, membenahi EYD seperti yang ada ditulis sebelumnya, maka tulisanmu perlu dibaca berulang kali. Bisa saja ada paragraf yang perlu ditukar posisinya dengan paragraf lain. Bisa jadi fokus tulisanmu jadi kemana-mana. Itu yang ketujuh ada hubungi redaksi. Tidak ada larangan bagi penulis untuk menghubungi redaksi media cetak yang dikirimnya tulisan. Jika kamu hanya ingin menanyakan apakah naskahmu dimuat atau tidak, maka cukup dengan mengirim email. Karena jika kamu menelpon, bisa saja redaksi sedang sibuk atau perlu mencari dulu naskahmu di antara tumpukan naskah lainnya. Yang ke-8 itu ada pantang menyerah. Mungkin ini nasihat yang sudah biasa didengar oleh penulis. Sabar dan pantang menyerah dalam menerima penolakan adalah hal yang perlu dilalui. Kamu bisa mengirim naskah yang sama berulang kali ke sebuah media cetak dengan mengubah judul atau mengubah isinya. Bisa jadi akhirnya tulisanmu dimuat karena redaksi sudah hafal dengan nama kamu atau karena kualitas tulisanmu yang semakin membaik. Nah, ini ada 4 strategi agar media cetak tetap eksis. Nah, yang pertama, era digital memang membuatnya sebuah model bisnis berubah, termasuk model bisnis di media seperti media cetak. Sejatinya media adalah salah satu industri yang paling terdampak atas tren digital yang berkunjung pada disruption. Terbukti tak sedikit media cetak yang harus gulung tikar alias rontok di tengah jalan. Tetap eksis di tengah era disruption seperti sekarang. Tentang saja bukan perkara mudah. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam mengelola sekaligus mempertahankan bisnis di media cetak. Berikut ini 4 strategi yang dipaparkan Wahyu Daimika, redaktur eksekutif majalah Tempo dalam menghadapi era disruption. Ya, disruption. Yang pertama adalah kenali competitive advantage yang membuat majalah itu unik. Jangan tiru media lain yang sudah memiliki kompetensi sendiri. Jangan sampai setelah go digital, Uniquins itu bergeser. Tempo karena sudah kuat di berita in-depth independensi, maka harus dicari bagaimana agar competitive advantage itu tetap bisa dipahami dan dijual. Yang kedua, ada era digital tidak cukup mengandalkan wartawan hebat. Butuh membuka pintu redaksi untuk orang-orang dengan keahlian baru. Makanya perlu dibiasakan terus-menerus bekerja dengan orang-orang berlatar belakang digital. Redaksi sudah tidak bisa memonopoli newsroom. Keputusan-keputusan harus mempertimbangkan apa yang dikehendaki user. Mereka juga harus bisa melakukan engagement dengan user. Untuk keperluan tersebut, sudah 2 tahun ini Tempo merekrut manajer media sosial. Yang ketiga, patut diperhatikan di era sekarang tugas wartawan tidak berhenti ketika memasukkan naskah ke desain. Itu justru baru mulai. Mereka harus mengimbangi dengan interaksi horizontal untuk engage dengan user. Oleh karena itu, perlu bagi setiap wartawan untuk melakukan personal branding di media sosial.
dengan personal value yang tetap sejalan dengan value korporat. Yang keempat, harus dikenali siapa pembaca dan sesuaikan dengan demografi mereka. Karena user media digital adalah gen milenial yang berbeda dengan user majalah cetak. Seluruh insight model bercerita wartawan harus ditinjau ulang. Selain tidak terlalu panjang, juga dibuat bagaimana agar orang tidak bosan saat menyimak. Misalnya dengan infografis, dengan kartu, atau video. Tidak hanya mengandalkan teks dan foto. Siap-siap juga jika mereka lebih suka membaca bukan dari web, tapi melalui media sosial. Untuk setiap format tersebut, harus tetap dipastikan agar pembaca tetap mendapatkan user experience terbaik meski dia berada di halaman orang lain, yaitu media sosial. Nah, Pak, ini dibaca juga, Pak? Iyalah. Bukan dibaca, sebenarnya menjelaskan. Oh, bentar, Pak. Yang ini ada satu faktor teknisnya. Yang pertama itu ya kayak membuat bank tema tulisan atau ide-ide tulisan, terutama jika sudah terbiasa menulis, akan datang mengalir deras. Terus nyaris setiap kita baca, lihat, dengar, atau apa yang dialami orang lain bisa menjelma menjadi ide yang menarik. Terus ide ini bisa datang dari mana dan kapan saja. Ide bisa kita pungut dari koran, majalah, televisi, dan pengalaman atau sendiri atau orang lain tersebut. Setidaknya di tahap awal usahakan untuk selalu membaca alat tulis. Segera tulis ide-ide yang kerap datang secara tiba-tiba. Itu untuk artikel, ide harus orisinal, aktual, urgent, menawarkan wawasan baru dan memberikan solusi. Itu ada contohnya, saat naskah ini tulis, masalah perkotaan di Surabaya bisa diangkut tema tentang semakin meningkat jumlah pelanggaran lampu lalu lintas di berbagai perempatan jalan. Banyak yang mencuri kesempatan lampu masih merah, tetapi dia terus masih berjalan. Kepada para koruptor di perempatan jalan bisa menjadi salah satu pilihan judul. Sekali lagi, baca media cetak, baca televisi, baca peristiwa di sekitar kita. Maka pengetahuan kita akan bertambah, perbendaharaan kata semakin kaya, dan yang paling penting bisa menggali ide atau tema tulisan. Yang B-nya ada faktor non-teknisnya. Secara umumnya itu kenali karakter media. Kita kirim artikel, tiap media pasti memiliki ciri khas. Seperti dalam segmen pembaca, pilihan tema artikel, dan gaya bahasanya. Itu kedua ada secara khusus, kenali selera redaktur opininya. Dia suka tema-tema apa, dan dengan model penyajian seperti apa. Yang ketiga adalah pilih posisi, akankah menjadi penulis spesialis atau generalis. Untuk tahap awal disarankan agar menulis artikel yang sesuai dengan otoritas keilmuan